Shalom, jumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel Nada dan Firman Tuhan setiap hari. Baik, hari ini kita masih lanjut di dalam eksposisi kitab Roma. Kita masih di Roma pasal 8, namun sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 47, Damaiku. Kesenangan damai dalam hatiku ku terima dari Yesus Tuhan. Bimbang ketakutan lenyap dariku, ku terima kelepasan. Damai kekal, puji namanya, ku terima dari Yesus Tuhan. Damai kekal, puji namanya sampai selama-lamanya. Disediakan bagiku rumah surga yang tiada susah serta tangisan. Kini ku berserah penuh senangnya berkat anugerah Tuhan. Damai kekal, puji namanya, Tuhan beri damai di hatiku. Damai kekal, puji namanya sampai selama-lamanya. Damai kekal, puji namanya, Tuhan beri damai di hatiku. Damai kekal, puji namanya sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Hadap. Terima kasih saudara, kita masih lanjut di dalam pembacaan kita, perenungan kita, pembelajaran kita di dalam Roma 8. Saya masih di Roma 8. Hari ini kita fokus di ayat 9 dan ayat 10. Di sana dikatakan bahwa tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas ya? Sekali lagi saudara perhatikan bagian ini, penegasan dari ayatnya yang ke-9. Oleh Rasul Paulus di sana dikatakan bahwa tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Wah, jelas penekanan ini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Walah, luar biasa sekali kita melihat kebenaran ini. Jadi perhatikan, Tuhan memberikan kita untuk menilai apakah saya hidup di dalam roh atau di dalam daging. Ya, di sini dijelaskan orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, dia tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah ada di dalam dia. Jika memang roh Allah ada di dalam kamu. Dan kalau roh Allah ada di dalam kamu, maka kamu tidak hidup bagi daging, tetapi hidup bagi roh. Wah, ini saudara lihat, kenapa kita punya keinginan roh? Karena roh Allah ada. Periksa hati saudara. Kalau saudara tidak menginginkan hal-hal rohani, jangan-jangan belum ada roh Allah di hati saudara. Itu ukurannya.
Orang yang sudah punya roh Allah di dalam hatinya, maka dia dari dalam hatinya muncul kerinduan-kerinduan, muncul keinginan-keinginan untuk menyenangkan hati Allah. Itu yang benarnya. Hidup di dalam kebenaran Allah, itu yang benarnya. Jadi koreksilah hidup kita, koreksilah hati saudara. Apakah saudara punya keinginan roh atau saudara punya keinginan duniawi saja? Hari ini orang terlalu bangga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi dalam kehidupan dia. Bukan salah, tidak salah. Tetapi kalau itu yang menjadi utama dalam hidup saudara, menjadi kebanggaan saudara. Wah, betapa naifnya hidup ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebanggaanku bukanlah hal-hal jasmani, bukanlah kedudukan, bukanlah jabatan, bukanlah apa yang saya punya, tapi kebanggaanku adalah roh Allah ada di dalam aku. Aku hidup di dalam roh Allah, dan roh Allah yang menguasai hatiku, roh Allah yang menguasai pikiranku, roh Allah yang menguasai hidupku, roh Allah yang mendorongku untuk berjuang, untuk berusaha, untuk terus-menerus belajar menyenangkan hati Bapa di surga. Itu yang paling utama. Jadi saudara sudah lakukan itu atau belum? Masing-masing kita koreksi. Tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak boleh menghakimi orang lain. Hanya kita sendiri mengoreksi diri. Saudara, koreksilah hati saudara. Waktu ini Tuhan kasih bagi kita. Bukan hanya sibuk dengan hal-hal yang sifatnya kedagingan. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Tetapi kita sudah diizinkan Tuhan hidup sampai hari ini. Waktu yang Tuhan kasih ini untuk menjadikan perenungan bagi kita. Kalau Tuhan masih izinkan saya hidup hari ini, maka itu menjadi perenungan bagi saya. Apa yang saya harus lakukan yang menyenangkan hati Allah. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kamu tidak hidup bagi dalam daging, melainkan di dalam roh. Hari ini orang yang sudah ada di dalam Kristus, dia tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Ini yang benar-benar Alkitab memberikan penegasan kepada kita. Karena itu kita perlu koreksi masing-masing diri kita. Apakah hari ini saya hidup di dalam roh? Karena memang Alkitab menegaskan orang yang sudah memiliki roh Kristus itu dia hidup di dalam roh. Sebaliknya orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Wah, kasihan banget ini orang mengaku-ngaku anak Tuhan, mengaku-ngaku punya Kristus, tapi dia tidak memiliki roh Kristus. Dijelaskan, ditegaskan ya di sini bahwa dia bukan milik Kristus. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan main-main ya. Pengetahuan kita tentang Yesus, pengetahuan kita tentang Alkitab, pengetahuan kita tentang banyak hal, bahkan kita bisa berkhotbah, bahkan kita bisa melayani, bahkan kita bisa melakukan hal-hal yang nilainya rohani, yang kelihatannya rohani. Tapi kalau kita tidak memiliki roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Itu penegasan Alkitab. Hari ini kita kembali lagi, saya mau supaya lewat perenungan hari ini, lewat pembelajaran hari ini, kita diingatkan, kita disuruh untuk introspeksi diri kita bahwa tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memiliki Kristus bukan cuma pengakuan saya orang Kristen, saya orang gereja, saya aktif di gereja, tetapi memiliki roh Kristus bahwa dia punya kesaksian jaminannya di dalam Yesus, bahwa dia benar-benar ada di dalam Yesus. Dia udah pasti di dalam Yesus, karena Yesus satu-satunya yang memberi hidup baginya. Yesus satu-satunya yang memberi jalan keselamatan baginya. Yesus satu-satunya yang memberikan jalan keluar, jalan pembebasan bagi dirinya. Maka dia adalah milik Kristus. Sebaliknya orang yang hanya mengaku Yesus dalam hidupnya, tetapi dia tidak memiliki roh Kristus yang akan menghasilkan buah roh dalam diri seseorang itu, ya, maka dia akan hanya sampai kepada pengakuan, tetapi dia bukan milik Kristus. Itu penegasan dari Alkitab, dari firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita terus belajar dan belajar.
Jangan pernah berhenti belajar. Belajar terus mengoreksi diri. Orang yang punya keinginan-keinginan terlalu tinggi, besar, ya kan, untuk dicapai, yang hanya akhirnya membuat rohaninya rusak. Dia kehilangan nilai rohani. Wah, harus dikoreksi. Benar enggak, saudara? Ada di jalan yang benar atau tidak? Mari kita belajar. Alkitab sekali lagi memberi penegasan. Orang yang tidak memiliki Kristus bukan berasal dari Kristus. Atau saya baca sekali lagi, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jangan sampai kita hanya mengaku Yesus, tapi sebenarnya kita bukan milik Kristus. Ayo orang-orang percaya, ayo semua orang, Anda harus pastikan bahwa Anda memiliki Roh Kristus, supaya Anda berada di dalam Kristus. Anda milik Kristus. Wah, mau menjadi milik Kristus harus memiliki Roh Kristus. Caranya bagaimana? Mengaku dosa, buka hati, undang Yesus masuk di hati, bahwa undang dia, mengaku bahwa seluruh karya Yesus di kayu salib sudah menyelesaikan masalahnya. Seluruh karya Yesus di kayu salib, darahnya tertumpah di kayu salib mengampuni segala dosanya. Dia mau datang kepada Yesus dalam kerendahan hati untuk menerima Yesus. Dia menjadi milik Kristus karena di sanalah Roh Allah ada di dalam orang tersebut. Tuhan Yesus memberkatimu, memberkatiku, memberkati semua orang, dan Tuhan Yesus tentunya dipermuliakan.